Kau punya teman orang Spanyol atau orang native Spanish dan kau ingin mengajak dia untuk makan malam spaghetti di sebuah restoran. Tapi kamu nggak tahu cara mengucapkannya di bahasa Spanyol. Atau kamu mau ngajak temanmu untuk jogging di bahasa Spanyol. Atau kamu pengen tanya temanmu suka nyanyi atau enggak. Nah, kalau misalnya belum tahu, stay di video ini. Hola amante del español, ¿cómo estás? Selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Spanyol. Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang expresiones cotidianas parte yang ketiga. Tidak terasa ya, jadi ini sudah part yang ketiga. Nah, kalau misalnya kamu belum pernah nonton atau ini adalah video yang kamu tonton untuk pertama kali di edisi Expresiones Cotidianas, maka saya rekomendasikan kamu untuk menonton video-video sebelumnya tentang Expresiones Cotidianas khususnya. Kenapa? Karena edisi ini akan berkesinambungan. Jadi, apa yang kita pelajari sekarang itu sudah pernah kita pelajari kosakatanya sebagian di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu menonton video ini langsung, maka kamu akan sedikit ngeheng. Makanya saya taruh link di atas sini agar kamu bisa menonton video-video sebelumnya. Oke, jadi sebelum melanjutkan video ini kamu bisa klik di link di atas. Oke, bien. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang cara bertanya atau cara menanyakan sesuatu di bahasa Spanyol. Caranya sangat simpel sekali. Kenapa? Karena bahasa Spanyol mudah buat kamu. Gak percaya? Yuk langsung aja kita belajar bahasa Spanyol. Bien, vámonos. Pues, amigo y amiga, bienvenido y bienvenida a la clase de español, kelas bahasa Spanyol di channel Belajar Bahasa Spanyol dengan slogannya Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Kenapa? Karena pembelajaran bahasa Spanyol di sini disampaikan dengan bahasa Indonesia dan juga penjelasannya dijelaskan dan disampaikan juga dengan metode dan mindset, juga analogi orang Indonesia dan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar kamu lebih mudah memahami materinya. Dan por si acaso, in case ini adalah video dari channel Belajar Bahasa Spanyol yang baru kamu tonton, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video terbaru yang kami rilis. Dan sebagai tambahan, kamu juga bisa follow akun kami di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan juga kalau misalnya kamu berminat untuk diskusi praktek bahasa Spanyol atau ngomongin hal-hal yang berbau bahasa Spanyol dan culture bahasa Spanyol, kamu boleh DM kami di Instagram kami untuk join grup WhatsApp Español para Indonesios. Bien, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vámonos. Nah, video ini tentu kita akan belajar tentang expresiones cotidianas, kalimat ekspresi sehari-hari, dan ini adalah video ketiga. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton video yang pertama yang kedua, silahkan tonton. Oke. Dan di part ketiga ini kita akan belajar tentang oraciones interrogativas. Jadi kita akan belajar untuk membuat kalimat pertanyaan. Oke, ini cukup mudah, jangan khawatir. Walaupun kamu belum pernah belajar bahasa Spanyol, saya yakin kamu akan paham dan langsung bisa mengucapkan dan membuat kalimat pertanyaan di bahasa Spanyol. Makanya tonton video ini sampai habis. Bien, pues kita review sejenak karena ini akan bersangkutan dengan video yang akan kita pelajari. Nah, kamu jangan bosan. Kenapa? Karena video ini akan lebih panjang dari biasanya. Oke, sebagaimana video-video sebelumnya juga, tapi ini lebih jelas dan lebih lengkap. Oke. Nah, kita review sejenak. Yap. Dalam bahasa Spanyol, quiero
atau aku mau itu adalah quiero. Silahkan diucapkan bersama-sama, quiero. Nah, kalau misalnya kamu masih ingat, comer apa artinya? Betul, makan. Beber, minum. Estudiar, belajar. Trabajar, bekerja. Hablar, berbicara. Dormir, tidur. Leer, membaca. Dan escribir, menulis. Bien. Yuk, saya coba sekarang. Bahasa Spanyolnya, aku mau makan nasi goreng. Apa? Bahasa Spanyolnya, aku mau belajar bahasa Spanyol. Perfecto. Yuk, bahasa Spanyolnya, aku mau tidur di kamarku. Muy bien. Dan yang terakhir, bahasa Spanyolnya, aku mau membaca buku di rumahku. Perfecto. Oke, itu sedikit review. Kalau misalnya kamu sudah nonton video yang pertama sama yang kedua, kamu akan mudah untuk menjawab pertanyaan tadi. Bahasa Spanyolnya, aku mau sesuatu. Bien? Nah, yang baru adalah kita akan belajar mengekspresikan tentang quieres. Apa itu quieres? Yuk, silahkan diulangi. Repite por favor. Quieres. 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 Bien, mudah kan? Quieres artinya kamu mau. Quiero, aku mau. Quieres, kamu mau. Perfecto. Dan kosakatanya kita samakan aja agar apa? Agar kamu lebih mudah mengulang dan membuat kalimatnya. Pues sama. Yang berbeda adalah quiero dan quieresnya. Bien. Jadi kalau misalnya kamu mau buat bahasa Spanyol dengan quieres, yuk di sini quieres comer nasi goreng, kamu mau makan nasi goreng. Bien. Nah, kalau misalnya kamu mau makan di rumahku, quieres comer en mi casa. Bien. Kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Spanyol, quieres estudiar español. Perfecto. Kalau misalnya kamu mau mengubah bahasanya, quieres estudiar bahasa Inggris, English. Quieres estudiar English, atau kamu mau belajar kedua bahasa tersebut, kamu tinggal tambahkan i. Oke, itu y. Ini i. Bien, artinya dan. Nah, makanya jadinya quieres estudiar español, pues inglés y español, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Bien. Atau kamu mau mengucapkan di bahasa Spanyol, quieres hablar español? Apakah kamu mau berbicara bahasa Spanyol? Quieres hablar español? Kamu mau berbicara bahasa Spanyol? Oke. Bien, dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa membuat atau mengkolaborasikan kata kerja quieres dengan kata kerja ini dan kalimat ini juga. Bien. Nah, kalau misalnya kamu siap, kita akan membuat kalimat pertanyaan dari kata quieres. Kenapa? Karena biasanya untuk menawarkan, kamu mau? Nah, itu dia. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu juga caranya. Oke. Di sini kita ada quieres comer, beber, estudiar, trabajar, hablar, dormir, leer, dan escribir. Nah, syarat yang pertama atau syaratnya untuk membuat kalimat pertanyaan adalah signos interrogativos atau tanda tanya. Nah, teman-teman, tanda tanya di bahasa Spanyol itu tidak sama seperti di bahasa lainnya pada umumnya. Kenapa? Karena tanda tanyanya ada di belakang dan di depan atau sebelum kalimat. Sementara di bahasa yang lain biasanya ada di belakang saja. Oke. Di bahasa Spanyol ada dua, ada sebelum kalimat dan setelah kalimat pertanyaan itu sendiri. Bien. Jadi kalau misalnya kamu cuma pasang satu, secara penulisan formal salah. Oke. Bien. Makanya harus nulis dengan benar ya. Perfecto. Nah, kamu masih ingat kan? Quieres comer nasi goreng apa artinya? Muy bien.
¿Quieres comer nasi goreng? Itu adalah kamu mau makan nasi goreng. Nah, gimana caranya untuk membuat kalimat pertanyaannya? Cukup mudah. Kamu tinggal tambahkan signos interrogativos. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi. Ini di depan, ada di sini, dan ini ada di belakang sini. Jadilah sebuah kalimat pertanyaan yang artinya ¿Quieres comer nasi goreng? Apakah kamu mau makan nasi goreng? Kamu mau makan nasi goreng? Atau formalnya, apakah kamu mau makan nasi goreng? Itu. Bien. Dan intonasinya diubah seperti seseorang yang ingin bertanya, ¿Quieres comer nasi goreng? Karena apa? Dalam speaking tidak ada tanda tanya, makanya kita ubah intonasinya dari ¿Quieres comer nasi goreng? Dari ¿Quieres comer nasi goreng? Ke ¿Quieres comer nasi goreng? Itu. Bien. Nah, untuk menjawabnya kita pakai si. Repite por favor. Si. Agak ditekan ya, si, karena ada tildenya. Dan no. Kenapa? Karena pertanyaan ¿Quieres comer nasi goreng? Itu apakah? Sebuah konfirmasi. Jadi kamu harus menjawab iya atau tidak dulu. Si atau no. Oke. Por ejemplo, si, quiero comer nasi goreng. Iya, aku mau makan nasi goreng. Coba saya tanya kamu, ¿Quieres comer nasi goreng? Oke, perfecto. Vámonos. Atau no, tidak. No quiero comer nasi goreng. Quiero seblak. Aku tidak mau makan nasi goreng. Aku mau seblak. Oke, ¿te gusta seblak? Apakah kamu suka seblak? Saya juga. Bien. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalnya mau buat pertanyaan apakah, kamu tinggal tambahkan signos interrogativos sebelum sama setelah kalimat. Dan jawabannya si untuk iya dan no untuk tidak. Oke. Dan kamu bisa tambahkan keterangan si, quiero comer nasi goreng. Atau no, no quiero comer nasi goreng. Quiero seblak. Oke. Bien. Contoh yang lain. ¿Quieres estudiar español conmigo? Kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? Oke, ini adalah sebuah pernyataan. ¿Quieres estudiar español conmigo? Kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? Oke. Nah, sama. Untuk membuat pertanyaan, kamu tinggal tambahkan signos interrogativos sebelum dan setelah kalimat. Jadinya, ¿Quieres estudiar español conmigo? Apakah kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? ¿Quieres estudiar español conmigo? Repite por favor. Dan jawabannya, yap, sí. Quiero estudiar español contigo. Oke. Conmigo denganku, contigo denganmu. Ya, aku mau belajar bahasa Spanyol denganmu. Sí, quiero estudiar español contigo. Atau no. Oke, quiero estudiar español solo. Untuk laki-laki atau sola untuk perempuan. Tidak. Aku mau belajar bahasa Spanyol sendirian, solo. Oke, solo untuk cowok, sola untuk cewek. Karena solo maskulino, sola feminino. Kamu juga harus tahu di bahasa Spanyol kita punya konsep gender yang sudah juga saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu konsep gender, di sana saya sudah jelaskan lengkap dan mudah. Oke, dengan penjelasan bahasa Indonesia dan tentunya dengan mindset orang Indonesia. Bien. Dan contoh yang ketiga. ¿Quieres trabajar? Langsung aja ya. Jadi kita buang kalimat pernyataannya. ¿Quieres trabajar? Apakah kamu trabajar artinya bekerja? Perfecto. ¿Quieres trabajar? Apakah kamu mau bekerja? Sí. Necesito dinero. Iya. Kenapa? Necesito dinero. Karena aku butuh uang. Sí, necesito dinero. Perfecto.
Atau no, estoy cansado. Enggak, saya sedang capek. Oke, ini juga kita sudah pelajari bedanya antara soy dan estoy, ser dan estar. Soy adalah, estoy saya sedang. Bien, pues no estoy cansado. Oke, tidak, saya sedang capek. Cansado untuk laki-laki, cansada untuk perempuan. Oke, pues no estoy cansado. No estoy cansada. Oke, bien. Dan contoh yang keempat dari quieres. Pues quieres dormir? Apakah kamu tidur? Dormir, tidur. Seperti dormitorio, tempat tidur atau ruang tidur. Dormir, tidur. Quieres dormir? Nah, sebelum saya kasih tahu jawabannya, yuk saya tanya ke kamu. Quieres dormir? Bien. Nah, di sini saya punya jawaban juga. Pues sí, tengo sueño. Iya, saya punya ngantuk. Dalam bahasa Spanyol, tener sueño itu adalah ngantuk. Sueño itu bisa berarti mimpi. Pues sí, tengo sueño. Iya, aku ngantuk. Bien, dan yang kalau misalnya kamu tidak menjawab sí, ada opsi lain yaitu no, tidak. Quiero leer un libro. Aku masih mau baca buku. Pues no quiero leer un libro. Atau no tengo sueño, aku belum ngantuk. Bien, perfecto. Dan itu adalah kata kerja, kata pertanyaan dari quieres. Oke, bien. Nah, selanjutnya kita ada kata kerja me gusta. Kalau misalnya kamu sudah nonton video tentang me gusta, kamu akan tahu me gusta itu aku suka. Dan di sini ada kata kerja keterangan yang lain. Cantar. Cantar itu apa? Bernyanyi, bailar, menari, escuchar música, dengerin musik, jugar al fútbol, bermain bola, montar bicicleta, bersepeda, leer libros, membaca buku, tocar guitarra, bermain gitar, dan nadar, berenang. Pues me gusta nadar, aku suka berenang. Kamu suka berenang? Oke, perfecto. Sí atau no? Bien. Sebentar lagi kita akan belajar tentang apakah kamu suka. Oke. Bien. Langsung aja. Nah, ini adalah cara untuk mengucapkan atau mengekspresikan kamu suka. Te gusta. Repite por favor. Te gusta. Te gusta. Itu sama pelafalannya seperti orang Indonesia. Pronunciation-nya sama, plek, persis. Pues te gusta, kamu suka. Nah, kata kerjanya sama, cantar, bailar, escuchar música, jugar al fútbol, montar bicicleta, leer libros, tocar guitarra, dan nadar. Oke. Jadi, kalau misalnya kamu suka dengerin musik, te gusta escuchar música, kamu suka main bola, te gusta jugar al fútbol, dan lain sebagainya. Bien. Jadi agar kamu gak bosen dengan videonya karena terlalu lama, yuk kita langsung buat contoh dari kalimat me gusta atau te gusta, cantar, bailar. Nah, bien, sama caranya, yaitu kita letakkan signos interrogativos, tanda tanya di depan dan di belakang. Oke. Bien. Untuk te gusta cantar artinya apa tadi? Perfecto. Nah, kamu suka bernyanyi, pernyataan. Nah, untuk pertanyaan kamu tinggal tambah kata tanya. Pues, te gusta cantar, Maria? Te gusta cantar, Maria? Apakah kamu suka bernyanyi, Maria? Pues, misalnya namamu Farel. Pues, te gusta cantar, Farel? Atau te gusta cantar, Kenzo? Oke. Te gusta cantar, Indra? Oke. Gitu ya. Bien. Pues jawabannya antara sí atau no. Sí, iya, no, tidak. Pues kalau misal kamu jawab sí, sí, me gusta cantar las canciones de Maluma. Oke. Iya, aku suka bernyanyi lagu-lagu dari Maluma. Pues las canciones de Maluma. Oke, ¿te gustan las canciones de Maluma? Apakah kamu suka lagu-lagu dari Maluma?
Oke, sí. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu suka lagu lain atau penyanyi lain, silahkan. Sí, me gusta cantar las canciones de Ricky Martin, de Pablo Alborán, dan lain sebagainya. Oke? Atau kalau misalnya kamu menjawab tidak, pues no, atau Maria di sini ya. Pues no, no me gusta cantar, mi voz es horrible. Pues tidak, aku gak suka nyanyi. Kenapa? Mi voz es horrible. Suaraku itu menyeramkan. Es horrible, jelek. Bukan hanya jelek, julek. Oke. Bien, jadi itu pilihan. Kalau kamu, te gusta cantar? Muy bien. Nah, contoh yang kedua yaitu te gusta jugar al fútbol? Apa kamu suka main bola? Yap, kalau misalnya dibuat pertanyaan, te gusta jugar al fútbol? Sí, me gusta jugar al fútbol porque quiero ser como Messi. Jadi, ya, aku suka main bola. Kenapa? Di sini porque artinya karena, quiero aku mau, ser menjadi, como seperti Messi. Quiero ser Messi, aku ingin jadi Messi. No, es imposible. Kenapa? Karena Messi hanya satu. Tapi seperti Messi atau lebih daripada Messi, kamu bisa. Es posible. Bien, pues sí, me gusta jugar al fútbol porque quiero ser como Messi. Atau yang kedua, no me gusta porque no puedo. Nah, tidak, aku gak suka karena aku gak bisa main bola. Pues no me gusta porque no puedo. Enggak, aku gak suka. Kenapa? Karena aku gak bisa. Pues no puedo jugar al fútbol. Bien. Contoh yang ketiga, langsung aja. ¿Te gusta nadar? Apakah kamu suka berenang? Pues, kamu? ¿Te gusta nadar? Oke. Di sini sí, me gusta nadar en el río. Oke. Ya, aku suka berenang di kali, di sungai. Kalau misalnya kamu, pues en la piscina, boleh. Pues no, prefiero correr. Enggak. Aku lebih suka berlari atau jogging. Bien. Contoh yang keempat, ¿te gusta leer libros? Apakah kamu suka baca buku? Amigo, amiga, ¿te gusta leer libros? Oke, muy bien. Nah, di sini contoh saya adalah sí, me gusta leer todos los libros. Sí, me gusta leer todos los libros. Oke, iya, saya suka membaca semua buku. Me gusta leer todos los libros. Semua buku apa saja saya baca. Karena pada dasarnya saya suka baca. Hanya contoh. Oke. Bien, atau no, me gusta ver películas. Aku suka nonton film. Kalau kamu? Oke, ¿te gusta leer libros? Atau te gusta ver películas? Perfecto, amigo y amiga. Nah, sekarang kita sampai di ejercicios. Oke. Jadi, kamu sebutkan bahasa Spanyol dari kalimat pertanyaan di yang ada di layar. Oke. Atau kalimat berikut. Yang pertama, apakah kamu suka berenang? Bahasa Spanyolnya apa? Atau kamu masih ingat caranya bertanya sesuatu di bahasa Spanyol kalau misalnya kamu nggak tahu bahasa Spanyolnya? Perfecto. ¿Cómo se dice en español? Oke. ¿Cómo se dice en español? Kamu suka berenang. Yang kedua, ¿cómo se dice en español? Apakah kamu ingin makan spaghetti denganku di restoran? Oke. Lalu, apa bahasa Spanyolnya? Apakah kamu suka nonton film di bioskop? Yang keempat, apakah kamu mau nonton film di bioskop denganku? Que bien. Kalau misalnya kamu punya teman native dan kamu pengen ngajak dia nonton film di bioskop, kamu harus tahu cara membahasa Spanyolkan. Oke? Atau ajakannya di bahasa Spanyol apa? Perfecto. Apakah kamu suka jogging?
Apakah kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? Me encantaría. Wah, aku pengen banget. Pues, apakah kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? Apakah kamu mau belajar bahasa Spanyol denganku? Bien, selanjutnya, apakah kamu suka belajar bahasa Spanyol di channel ini? Oke. Dan yang ke-8, apakah kamu suka bermain piano? Sebelumnya kita ada pembahasan tentang bermain gitar. Nah, piano bahasa Spanyolnya apa? Apakah kamu suka bermain piano? Perfecto. 9. Apakah kamu suka apakah kamu mau bermain video game denganku? Wah, itu banyak sekali ya video game. Dan yang terakhir, apakah kamu suka mendengarkan musik? Perfecto. Nah, amigo y amiga, itu adalah pembelajaran expresiones cotidianas tentang membuat kalimat pertanyaan di bahasa Spanyol. Semoga kamu paham. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau misalnya kamu belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Silahkan like video ini kalau misalnya kamu suka, dan share kepada temanmu yang ingin juga belajar bahasa Spanyol atau ingin meningkatkan bahasa Spanyolnya. Kita juga punya media sosial yang lainnya di YouTube, tentunya podcast. Kalau misalnya kamu hanya suka mendengarkan audio, grup WhatsApp, Twitter, TikTok, dan Instagram. Linknya ada di home screen channel Belajar Bahasa Spanyol. Oke? Dan pues nada, muchas gracias por tu atención y participación, dan hasta el próximo video. Chao.